kowe iki isih kaya apa jadine sida karo kuwi to, ora karo sing kae misalnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini mestinya tidak perlu itu ya, diungkapkan ya, biar apa semuanya itu hadir nyaman ya. Ternyata ketika orang itu bisa bertemu dengan kawan lama itu secara psikologis gitu ya, itu mampu memberikan obat gitu, memberikan daya penyehat gitu ya. Tentu saja ketika yang dibicarakan itu tadi hal-hal yang akhirnya membuat orang menjadi senang, menjadi gembira ya. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga ada sesuatu yang memotivasi, menginspirasi, ada hal-hal baru yang barangkali selama ini juga belum pernah kita ketahui, dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah obrolan, satu cerita yaitu tentang rasa ragu atau rasa bimbang ketika akan memutuskan untuk menghadiri sebuah acara reuni ya. Jadi kadang-kadang mungkin di antara kalian friend ada perasaan ragu atau bimbang atau galau ya ketika akan memutuskan ikut reuni apa enggak sih ya. Nah kadang-kadang rasa bimbang itu mungkin sesuatu yang sepele. Misalnya saja karena bentuk tubuh ya, aduh aku sedang gendut-gendutnya nih, mungkin seperti itu ya. Atau juga mungkin masalah yang lain, masalah rumah tangga, atau mungkin masalah pekerjaanku masih gini-gini aja dan sebagainya dan seterusnya. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil pengen banget ikut join atau ikut gabung di acara reuni tersebut. Karena pasti kan sudah terbayang ya gimana nanti acaranya, ketemu teman lama, kemudian juga nanti akan ada cerita-cerita lama yang lucu-lucu atau mungkin cerita yang norak-norak ya. Nah, kita akan ngobrolin itu bersama narasumber saya nanti dan pastikan tonton terus videonya sampai habis. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang nanti akan bercerita ataupun memberikan satu pandangan bagaimana sebaiknya adab-adab atau etika kita bereuni dengan nyaman ya. Sudah bersama saya yaitu Coach Hade Irianto dan juga Ibu Yundaru dari HDI Management Center. Langsung kita ketemu dengan beliau berdua ya. Halo, Assalamualaikum, apa kabar Ibu Yundaru, Ibu Yun juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya. Segar-segar semuanya nih. Alhamdulillah, ini kan sudah hampir berbuka gitu ya. Gitu ya. Masih lama nih Coach. Dibandingkan pagi tadi kan sudah mau. Oh iya. Senantiasa bersyukur. Benar. Nah ini mungkin untuk Coach dulu ya. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang kita tuh pengen ya ada undangan reuni, tapi ada kegalauan nih Coach untuk menghadiri acara itu karena mungkin itu tadi, aduh aku sedang nggak bagus nih, maksudnya sedang gendut-gendutnya misalnya seperti itu, atau mungkin ada sebagian teman yang orang yang barangkali belum merit, nanti pasti ditanya kapan merit dan seterusnya dan sebagainya, yang mungkin itu juga akan untuk sementara orang itu membuat suasana tidak nyaman ya ini ya Coach ya. Nah ini kenapa ada perasaan-perasaan itu nih Coach? Padahal pengen banget sebenarnya ketemu teman-teman. Dan ini pun hasil dari saya tanya beberapa teman gitu dan jawabannya mesti seperti itu. Ada yang seperti itu. Gimana nih Coach? Ya, baik ya. Reuni itu kan sebuah kata yang sebenarnya asik juga gitu ya. Bertemu kembali
Iya. Karena sudah lama berpisah ya, padahal dulu pernah bersama kan gitu kan. Iya. Entah itu saat SD, entah itu bahkan saat TK gitu Iya, ya, iya. atau sampai perguruan tinggi ya. Sebenarnya bertemu kembali itu adalah sebuah momentum yang bagus atau momentum yang bernilai ya. Dan kenapa kok muncul keraguan seperti itu? Ini karena ada sebuah pertentangan itu Bu Asik ya. Iya. Satu sisi keinginan ya untuk bisa ketemu, membayangkan betapa serunya ya. gitu ya. Tapi sisi yang lain itu adalah persepsi-persepsi yang seringkali mengganggu ya, persepsi yang ada pada diri seseorang itu. Kenapa? Ya karena memang melihat realita ya. Jadi reuni itu seringkali ketemunya sekarang. Tapi suasananya dibentuk seperti suasana sekian tahun yang lalu. Iya. Nah, kemudian yang dibicarakan itu seringkali memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak perlu untuk dibicarakan gitu ya. Seandainya sebuah reuni itu misalnya yang dibicarakan adalah momentum-momentum yang mungkin membuat kita semuanya bisa tertawa, membuat kita semuanya bisa senang itu saya kira akan menjadi sebuah pertemuan yang menggembirakan gitu ya, asal tidak memasuki wilayah-wilayah yang mestinya harus dihindari gitu ya. Ya misalnya ini contoh lah ya. Walaupun saat itu adalah peristiwa itu lucu, tapi ketika itu diceritakan sekarang barangkali sudah tidak lucu lagi. Kenapa? Itu berkait dengan misalnya ini contoh aja. Ya, waktu itu dijuluki apa gitu ya. Bahasa Jawanya diparabi apa. Itu saat itu nggak masalah ya. Tapi begitu sekarang itu dibicarakan, misalnya orang itu sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, mendengar kata itu, ya itu kayaknya gitulah ya, kurang nyaman di hati. Kemudian misalnya pertanyaan seperti ini, kowe iki isih kaya jadine sida karo kuwi to, ora karo sing kae misalnya gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini mestinya tidak perlu itu diungkapkan ya, biar semuanya itu hadir nyaman ya. Jadi kalau menurut saya itu reuni itu dilakukan situasi sekarang, maka dinamika obrolan itu lebih banyak situasi sekarang. Bahwa yang lalu itu oke ada, tapi mungkin hanya 25% aja, jangan mendominasi gitu lah ya. Yang ada sekarang misalnya tentang bagaimana kita itu mengembangkan rasa empati kita. Kan ada toh teman kita yang tidak seberuntung kita, misalnya gitu ya. Apa yang bisa kita perbuat untuk mereka gitu ya. Jadi kalau yang diobrolin itu adalah sesuatu yang bernilai manfaat, apalagi kita mengembangkan rasa empati, rasa simpati. Menurut saya ini adalah sebuah reuni yang produktif gitu ya, reuni yang menghasilkan sesuatu manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itu kurang lebih komentar saya begitu Bu Asik ya. Tapi kadang-kadang gimana nih ya Bu Yun, mungkin untuk yang putri-putri ini terutama ya, kadang-kadang itu mungkin ada sedikit jor-jorannya mungkin ya, pengen yang memperlihatkan yang sifatnya mungkin materi kadang-kadang ya, barangkali gitu ya. Nah ini apakah memang ini kebiasaan di kita atau sebenarnya bisa kita mulai mengedukasi siapapun diri kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, supaya istilahnya semua yang tergabung atau ikut dalam acara itu juga ikut nyaman gitu. Nah ini gimana nih Bu Yun? Biasanya memang kalau putri-putri loh ya. Iya, biasanya kalau perempuan itu memang lebih cenderung dia kalau misalnya aku kok lagi gendut-gendutnya, aku nggak ikut atau misalnya kalau sudah direncana sekian bulan nanti ada acara loh reuninya misalnya. Nah, dia berusaha sekeras mungkin untuk diet. Nah, misalnya seperti itu. Kalau enggak ya bagaimana dia itu perawatan dulu misalnya gitu, biar nanti tampilnya seperti ini ada. Nah, yang ada seperti kamu kok kan rasanya senang ya kalau wanita, kamu kok kelihatan masih muda sih, kamu kok kelihatan begini sih. Nah, misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, kamu kok sekarang kok jadi gendut, kok hitam lagi misalnya gitu kan, rasanya jadi nggak nyaman. Nah, ini hal-hal yang semacam ini kadang-kadang ini memang dirasakan wanita. Kemudian yang berikutnya juga tadi
disebutkan sama apa namanya Bu Asik tadi bilangnya gini, kalau aduh kok aku kok nggak nyaman ya sekarang itu, aku cuman jadi bakul ini bakul itu misalnya kayak gitu. Kemudian beda lagi dengan kalau misalnya dia itu istri pejabat ya, sekarang jadi istri pejabat misalnya harus menampilkan ya apa yang glamor lah seperti itu. Nah ini sesungguhnya kondisi yang semacam ini kalau ketemu dengan teman-teman yang mungkin ya, yang tadi sudah disebutkan Pak Ir juga bahwa kondisi ekonominya itu agak lebih lebih bawah misalnya. Nah ini mau keluar untuk reuni, aduh rasanya kok sungkan, aku nggak nyaman. Nanti kalau di sana begini-begini, ada yang bawa sepeda mobil, saya bawa sepeda motor, kemudian atau aku cuman naik Gojek atau apa atau Grab misalnya atau apalah, pokoknya hanya naik becak misalnya gitu. Nah ini apa namanya membuat seseorang dia bawa apa ya? Nah gitu ya. Inilah yang dirasakan oleh seorang wanita gitu loh. Mobilnya apa sih? Nah karena apa yang dinaiki seseorang itu juga menunjukkan tingkat ekonomi mereka. Ya sehingga ya itulah, jadi perasaan wanita biasanya seperti itu. Kalau laki-laki sih biasanya cuek. Ya, laki-laki lebih cuek. Iya, lebih cuek biasanya. Mau gendut mau apa kondisinya seperti apa, pokoknya asal dia itu, kalau laki-laki biasanya yang dibanggakan adalah apa yang dibawa. Entah itu mobil, motor atau apa. Tapi bagi sebagian orang sih seperti ada sih teman saya yang maaf nih, ada yang jadi tukang parkir di salah satu rumah sakit di DIY ini. Dia pede aja itu datang datang reuni gitu, pede aja, dan dia juga menceritakan aku sekarang begini ya, dan justru dengan seperti itu kalau reuni itu dianggap sebagai sesuatu yang manfaat adalah bagaimana kita justru bisa mengumpulkan dana lah atau memberikan sumbangan lah bagi teman-teman kita yang kurang beruntung kan gitu. Iya. Nah, untuk apa namanya memulai seperti ke sana itu kan kadang-kadang orang udah ragu dulu ya Coach ya, Bu Yun ya. Nah, bagaimana supaya adab atau etika untuk bereuni ini yang nyaman, yang membuat nyaman, siapapun bisa ada di area itu dengan perasaan yang lost gitu ya, nggak tertekan nanti kalau ada hal-hal yang mungkin membuat dia merasa tidak nyaman itu, supaya apa namanya ya bisa muncul itu gimana ya Coach, dalam arti ada mungkin hal-hal tabu yang harus dihindari atau bagaimana ini Coach? Ya, yang pertama Bu Asik ya, tema ya ini, tema reuni itu juga menjadi besar pengaruhnya. Beberapa hari yang lalu ya, Bu Yun istri saya ini itu kan juga meskipun reuninya itu lewat online gitu ya, tapi ini menurut saya tema ini bagus ya, menggunakan bahasa Jawa ya, nyawiji migunani. Gitulah ya. Jadi bersatunya para alumni yaitu untuk bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Nah, kalau tema-tema seperti ini itu kemudian kita jadikan tema reuni kita, itu akhirnya mereduksi pikiran-pikiran negatif yang macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya ya, panitia itu membuat kayak semacam rambu-rambu gitu ya, apa-apa sih yang nanti layak untuk diperbincangkan, layak diobrolin, dan apa-apa yang seyogianya tidak disentuh atau tidak disinggung, betul, misalnya gitu ya. Dari panitia pun harusnya aktif ya. Benar, jadi apakah persis seperti rambu-rambu itu atau enggak, itu kadang-kadang memang sulit terkontrol gitu ya. Tapi minimal sudah minimal itu sudah diberikan diberikan warning di awal ya. Jadi sehingga orang yang mau datang itu ketika sudah tahu aturan mainnya seperti ini, itu akan menambah kenyamanan dia untuk bisa hadir gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya.
Ya, kalau misalnya bertanya tentang keluarga, ya sebatas pada apakah sehat semuanya anggota keluarga, itu aja, nggak usah misalnya gimana istrimu, masih yang dulu, gitu. Oh ini pertanyaan kayak gini, ini pertanyaan tidak, menurut saya tidak santun untuk disampaikan gitu nggak ya. penting juga ya. Tidak terlalu Coach, ya. penting mestinya, tapi bertanya tentang kabar kesehatan, ya, apakah Anda selama ini misalnya sehat, sejahtera, sehat, bahagia. Itu adalah pertanyaan sekaligus doa, gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga barangkali apa yang ada dalam programnya, atau mungkin ada usul ada ide tentang reuni. Nah, itulah barangkali yang mesti menjadi fokus ya dari perbincangan itu. Jadi tidak perlu kemudian melebar kemana-mana, dan itu akhirnya membuat orang menjadi tidak nyaman tadi itu, gitu ya. Saya kira itu Bu Asik ya yang dimulai dari menentukan temanya kemudian yang kedua membuat rambu-rambu ya dari oleh panitia gitu. Itu ya, membuat rambu-rambu apa-apa saja yang mungkin bisa dibahas di situ ya. Betul ya, kayak gitu itu. Nah, ini Bu Yun, kadang-kadang kan kita tuh spontan ya, misalnya ketemu piye kabar, gimana kabarnya, piye kabare gitu ya. Anakmu wis piro misalnya gitu. Ini pertama kali setelah sekian tahun nggak ketemu ya ini ya Bu Yun ya. Ditanya anakmu piro gitu. Boro-boro anak, misalnya ada yang kebetulan memang belum married misalnya gitu ya, atau sudah married tetapi mungkin belum dianugerahi momongan atau belum dianugerahi anak. Nah ini kan tapi udah terlanjur tanya, dan itu sering sekali kan. Nah ini pasti kan ada memunculkan rasa-rasa yang nggak nyaman ya Bu ya terhadap orang yang ditanya. Nah ini kira-kira bagaimana supaya tidak spontan seperti itu, atau kondisi yang seperti apa yang bisa diciptakan untuk biar semuanya nyaman tadi Bu? Nah, betul sekali Bu Asik, gini, kita kan sebenarnya di satu kelompok reuni atau teman lama itu kan biasanya punya teman dekat, teman dekat yang ini lebih misalnya ngomong itu nggak tidak terlalu kita sungkan. Nah itu kan kita bisa bisik-bisik dulu. Si A itu gimana kabarnya? Dia sudah punya suami atau sudah punya istri apa belum? Sudah punya anak atau belum? Nah dari situ kalau misalnya dia belum menikah ya kita nggak usah nanya. Jadi kita cari tahu dulu lah. Cari tahu dulu dari teman dekat kita. Yang notabene kita tahu persis dia sudah punya anak, sudah punya istri atau suami, sehingga kita nggak langsung spontan, gimana? Kalau misalnya tanya yang netral, kamu sekarang rumahnya di mana? Kamu tinggal di mana? Itu kan netral. Tetapi kalau seperti itu dan orangnya tidak berkenan, nah ya jangan dulu ya. Teman saya SMA juga ada yang seperti itu, bahkan teman kemarin yang tadi diceritakan itu Nyawi Jimmy Gunani, itu yang dari fakultas itu juga ada juga yang tidak menikah, ya, sehingga nggak perlulah kita bertanya seperti itu, atau apalagi kok gimana anakmu, nah gitu, sekarang sudah kelas berapa atau sudah umur berapa dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya kita tanya dulu, cari tahu dulu, cari tahu dulu kalau dia bukan teman dekat kita. Jadi ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kenapa? Terus terang memang nggak nyaman. Ya, orang yang ditanya seperti itu nggak nyaman. Iya, dan mungkin udah sering ditanya juga ya. Jadi benar. Betul, ya. Tapi benar juga ya ini untuk penonton Story Asik ya, bahwa mencari info terlebih dahulu sebelum kita memutuskan datang ke reuni, untuk bisa tahu dan bisa menjaga hal-hal apa saja yang sekiranya mungkin perlu kita tanyakan atau mana-mana yang sebaiknya kita tinggalkan, tidak perlu ditanyakan ya. Seperti yang Ibu Yun tadi, benar juga itu. Betul. Ya Coach ya. Jadi cari sisik melek dulu. Betul ya. Cari info dulu, setelah well informed gitu kita bisa lebih nyaman untuk berinteraksi ya. Untuk hal istilahnya ranah pribadi tidak perlu ditanyakan lah, apalagi memang kita sudah tahu persis bagaimana info tentang teman-teman kita ya. Nah, Coach mungkin bisa disampaikan sebenarnya kalau misalnya reuni itu
bisa menyatukan semuanya, kemudian berkualitas ya, istilahnya semuanya merasa nyaman dengan hadir di situ tuh apa sih manfaatnya nih Coach? Ya, ada banyak riset gitu ya, banyak riset itu ternyata ketika orang itu bisa bertemu dengan kawan lama itu secara psikologis gitu ya, itu mampu memberikan obat gitu, memberikan daya penyehat gitu ya. Tentu saja ketika yang dibicarakan itu tadi hal-hal yang akhirnya membuat orang menjadi senang, menjadi gembira, ya, tidak malah memberikan PR gitu ya. PR atau tekanan batin ya. Nah itu, kalau seperti itu jadi kontraproduktif jadinya ya. Maka yang pertama itu, jadi ketika orang bertemu ya usahakan untuk bisa membuat semua orang itu bahagia, semua orang senang, semua orang merasa gembira ya. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah kebersamaan dalam memberikan atau membagikan manfaat bagi orang lain. Jadi tadi misalnya disepakati katakanlah ya, walaupun istilahnya ini bantingan gitu ya. Ini ada teman kita yang butuh bantuan, anaknya sedang sakit misalnya gitu ya. Kita tidak bisa menolong sepenuhnya, tetapi bantuan kita seberapapun itu pasti akan meringankan beban. Betul. Nah makanya ayo kita bantingan, misalnya begitu ya. Kalau ditentukan minimal sekian itu kan mungkin ada juga yang merasa keberatan. Tapi kalau namanya bantingan, ya apalagi misalnya bantingannya itu di tempat yang tertutup. Gitu, tidak perlu harus jor-joran tadi itu ya, tertutup. Nah itu adalah sebuah manfaat dari sebuah reuni, karena ketemu langsung ya dengan komunikasi lewat media itu akan berbeda sekali. Ya, kalau lewat media itu banyak noise atau banyak mungkin persepsi-persepsi yang berkembang tidak sebagaimana mestinya. Tapi ketika ketemu langsung itu akan efek atau dampaknya akan lebih bagus ya. Itu yang kedua ya, memberikan manfaat. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu kita bisa melakukan evaluasi diri. Ya, ternyata teman kita satu persatu sudah dipanggil pulang ke kehadiran Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kita pasti bakal menyusul, gitu loh, ya kan? Ini adalah sebuah renungan spiritual ya, yang bisa didapatkan dari sebuah reuni. Ya, pasti nanti makin lama yang hadir itu makin sedikit. Bukannya makin banyak kan gitu kan. Karena makin berkurang toh anggotanya kan gitu kan. Ya ada yang misalnya sakitnya menaun, nggak bisa datang. Ada bahkan yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah makanya manfaat yang ketiga adalah untuk melakukan muhasabah spiritual gitu kira-kira. Itu menurut saya Bu Asik. Banyak juga ya Coach manfaatnya sesungguhnya ya. Sesungguhnya banyak. Asal bisa saling menjaga tadi. Benar, ya. Jadi syaratnya begitu. Reuni tersebut ya. Nah ini yang terakhir nih Bu Yun, saya harus nanyanya ke Bu Yun nih Coach. Karena apa? Banyak kita temuin nih ya Bu Yun, bahwa setelah reuni itu kan dari berbagai kota datang nih ya. Terus udah gitu setelah reuni berlangsung ada reuni yang chapter khusus, misalnya kota Jogja aja gitu, tapi dalam bentuk arisan dan itu terselenggara secara reguler. Nah mungkin ada yang merasa keberatan sesungguhnya, tetapi tidak enak untuk tidak ikut bergabung karena sama-sama di satu kota gitu. Nah ini sebaiknya bagaimana Bu Yun ya? Setelah reuni terus malah jadi ketemu secara reguler tapi bentuk dalam bentuk arisan lah gitu. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah memang bisa, tapi kalau dengan ada yang tadi saya sampaikan, ada juga yang keberatan tapi merasa tidak enak karena sudah udah pernah ikut reuni sebelumnya dan satu kota misalnya gitu. Kondisi yang semacam ini, jadi itu biasa ya, itu sangat biasa. Nah, kalau satu kota kemudian sering kita ketemu, sering kita juga kopi darat lah istilahnya gitu ya, kopi darat. Kopdar. Kopi darat gitu. Nah, maka tetap kalau menurut saya itu tetap dibicarakan. Jadi mana yang setuju dan mana yang tidak. Jadi istilahnya tidak boleh memaksa. Ada kebebasan memilih lah gitu ya. Jadi kalau misalnya
mau ikut ya silakan, enggak juga silakan. Kenapa? Karena ada satu hal yang mungkin jadi tanggungan dalam tanda kutip ya. Ada yang mampu, ada juga yang enggak. Iya, Ya. betul. Jadi dari sisi ya udah kalau nggak mampu ya sekian aja lah, sekian aja. Tapi ini biar ketemu terus. Kalau ketemu terus, ini kondisi dan situasi dulu dengan sekarang kan sudah berbeda. Iya, iya. Kenapa? Karena dulu itu kita sekolah, nggak ada beban. Sekarang punya keluarga, Iya. yang kadang bisa ketemu, yang kadang juga enggak. Karena urusan keluarga tentu saja lebih penting daripada urusan reuni. Iya. Ya. Iya, betul sekali. Kan seperti itu. Sehingga tetap harus dibicarakan. Siapa setuju dan siapa yang tidak. Ya, sehingga ini tidak boleh dipaksakan untuk bisa seperti itu. Kalaupun misalnya mau kopdar, ya nggak usah pakai arisan. Iya. Ya. Mau kopdar kapan? Oke, tanggal sekian, jam sekian, di mana, dan seterusnya. Ketemu, ya silahkan ayo ketemu yang bisa. Ya, yang bisa datang, yang tidak bisa datang ya udah nggak usah kita ngerasani lah atau ya nggak usah ngerasani lah, nggak usah ini nggak pernah datang begini ya kita ngomong saja bahwa mohon maaf yang seperti ini saya kebetulan pas barengan dengan acara ini ya. Iya. Kalau yang kemarin saya pas barengan dengan yang ini. Mohon maaf karena pas jamnya sekian saya juga pas. Nah, misalnya seperti itu. Iya. Nah, ini juga harus Dipahami disampaikan oleh semuanya, disampaikan. Kenapa? Karena rata-rata seperti usia-usia kita ini sudah ada yang juga jadi MC, ngomong cucu. Nah, gitu ya dipasrai gitu ya. Kadang-kadang kan juga mau dibawa cucunya juga nggak nyaman, mau ditinggal juga gimana kan gitu. Nah, ini yang juga satu orang dengan orang lain harus memahami kondisi dan situasi yang berbeda dari dulu dengan yang sekarang kan sudah beda. Iya. Ini menarik sekali ini Coach juga Bu Yun ya yang disampaikan terakhir oleh Bu Yun tadi bahwa mungkin dalam situasi reuni apapun istilahnya tidak harus reuni yang angkatan yang sudah MC tadi, ngomong cucu tadi, tapi juga yang belum ngomong cucu pun atau misalnya yang masih istilahnya baru saja lulus sekolah atau apapun gitu kan juga bereuni. Itu ada kecenderungan itu tadi. Jadi kalau ada beberapa teman yang barangkali kebetulan tidak bisa hadir dengan apapun alasannya itu selalu menjadi perbincangan. Nah, ini mungkin barangkali bisa ditekankan kembali nih oleh Coach, disampaikan kepada teman-teman di Story Asik bahwa sebaiknya bagaimana menyikapi teman-teman yang seperti itu, karena yaitu tadi kondisi dulu dengan sekarang kan berbeda. Gimana nih Coach, silakan. Yang jelas peserta reuni itu memang yang bagus itu ya mengembangkan cara berpikir positif gitu ya. Kemudian persepsinya juga persepsi yang positif gitu ya. Sehingga ketika ada teman kita yang berhalangan hadir, itu yang muncul adalah memaklumi betul ya bahwa dia itu punya kesibukan, dia punya keterbatasan atau punya halangan tertentu ya, sehingga tidak bisa ikut hadir. Nah, maka fokus perbincangan itu ya diarahkan kepada yang hadir saja gitu loh ya. Jadi nggak perlu kemudian malah beramai-ramai membicarakan yang tidak hadir gitu ya. Ini akan suatu saat nanti itu berita itu akan nyampe juga kepada yang tidak hadir. Itu pasti itu gitu loh ya. Maka itu akan jadi menambah beban yang tidak hadir. Dan itu tentu tidak mengenakan bagi siapapun ya. Karena yang sekarang katakanlah hadir, besok lusa pasti bisa hadir lagi, kan belum tentu gitu loh ya. Suatu saat kita tidak bisa hadir, maka kita bisa jadi loh objek perbincangan gitu ya. Kan sama-sama nggak enak gitu ya. Sehingga kalau menurut saya yang perlu dikembangkan oleh orang-orang yang datang di reuni itu yang pertama adalah berpikir positif atau mengembangkan persepsi yang positif ya. Kemudian fokus perbincangan ya itu pada apa-apa yang ada di situ, apa-apa yang katakanlah bersumber dari orang yang hadir ya. Tidak perlu harus membicarakan yang tidak hadir. Saya kira itulah yang sederhana sebenarnya ya. Tidak rumit gitu ya. Cuman kadang-kadang ego ya yang muncul dari diri seseorang itu kadang-kadang suka begitu kuatnya untuk membicarakan hal-hal yang di luar apa yang sebenarnya sudah disepakati. Begitu Bu Asik ya. Ya, menarik sekali ini Coach juga Bu Yun ya. Ternyata banyak hal-hal yang
mungkin selama ini kita lupa atau sudah tahu tapi lupa, atau barangkali juga banyak yang belum tahu bahwa ternyata beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam menghadiri sebuah acara reuni itu banyak sekali tadi ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang dihadirkan oleh Coach saat ini juga Bu Yun bisa memberikan banyak wacana untuk teman-teman di sana, sehingga nanti bisa menikmati acara reuni dengan nyaman, dengan menyenangkan ya, nggak dalam tekanan tadi ya. Oke, terima kasih banyak Coach juga Bu Yun, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap menginspirasi ya. Insya Allah ya. Oke friend, demikian tadi perbincangan saya yang cukup menarik bersama Coach Hadi Irianto dan juga Ibu Yundaru dari HDI Management Center. Mudah-mudahan bermanfaat, juga memberikan banyak wacana untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.